Ada orang yang merampok sebuah toko, dia pikir tidak ada masalah, cuma ada penjaga tokonya. Tidak tahunya ada CCTV yang menangkap wajahnya dengan jelas. Ada orang yang berkelahi dan di situ juga ada CCTV-nya dengan jelas. Zaman dulu semua bergantung kepada saksi mata. Sekarang sudah ada CCTV. Kalaupun tidak ada CCTV, maka kita bisa menemukan melalui sidik jari, fingerprints. Wah, fingerprints ini luar biasa. Manusia tidak ada yang fingerprintsnya sama. Sehingga kalau saudara menekan apapun, selama tekanan itu cukup, maka itu akan menghasilkan sebuah cetakan di sana. Bahkan kalau bendanya itu tidak terlalu keras dan terbuat dari bahan tertentu, saudara tidak perlu menekan, yang penting saudara menyentuh, maka di situ sudah ada sidik jari kita. Mungkin orang tidak melihat perbuatan kita, tapi polisi bisa memastikan kita ada di tempat itu. Baru nanti dibuktikan kita terlibat atau tidak di dalam peristiwanya. Kalaupun tidak ada sidik jari, orangnya memakai sarung tangan, maka masih bisa terlihat dari DNA. Jadi kalau orangnya berkeringat misalnya dan keringatnya itu jatuh dan ternyata masih belum terlalu kering dan masih bisa untuk diselidiki, maka orang bisa mengetahui keberadaan kita di satu tempat walaupun tidak ada orang yang menyaksikan. DNA ini luar biasa, rambut kita, keringat kita, darah kita, ingus kita, apa semua itu bisa diselidiki dengan cara yang luar biasa. Itu zaman modern. Kita tidak terlalu bergantung pada saksi. Tapi bayangkan kita hidup pada zaman kuno, pada saat tidak ada semua teknologi yang hebat itu. Maka satu-satunya akses yang utama menuju pada kebenaran. Untuk memastikan apakah sebuah cerita ini benar atau tidak benar, maka yang diperlukan adalah saksi mata. Yang diperlukan adalah saksi mata. Dan apalagi kalau kita mengingat bahwa sosiologi kuno dengan sosiologi modern itu berbeda. Cara berpikir masyarakat kuno dan masyarakat modern itu berbeda. Kalau masyarakat kuno plus daerah timur, maka mereka itu menyadari betapa pentingnya kekuatan sebuah cerita. Kadangkala kalau mendengar sebuah cerita, orang sudah tidak mau berpikir analitis, tidak mau berpikir kritis, tapi langsung percaya pada cerita itu. Contohnya misalnya begini, kalau saudara pernah tinggal di kampung misalnya seperti saya, saudara itu pasti akan tahu bahwa ada beberapa rumah, beberapa tempat itu dianggap angker. Jadi kalau sudah main petak umpat, saya paling senang saudara. Kalau ada petak umpat, saya pasti bersembunyinya di tempat yang angker, karena tidak ada orang yang berani untuk ke sana dan menemui saya di sana. Jadi paling enak pokoknya di tempat yang angker. Tapi jujur, orang semua mengaku itu angker. Tapi kalau saudara tanya, sebetulnya berapa banyak orang yang telah melihat setan di tempat itu? Mungkin gak banyak, mungkin cuma 1-2 saja. Dan kita tidak bertanya, apakah benar yang kamu lihat itu setan atau tidak? Buktinya apa? Kita ini tidak banyak tanya, karena pokoknya mendengarkan cerita langsung kita percaya. Misalnya, kita adalah people of story, orang yang suka cerita. Dan kalau kita hidup pada zaman kuno dulu, maka kekuatan cerita ini akan menjadi lebih kuat kalau ada saksi-saksinya. Sehingga pertanyaan yang penting adalah, seberapa bisa dipercayakah saksi-saksi dari suatu peristiwa? Ketika Paulus bicara tentang kebangkitan Yesus, dia banyak bicara tentang saksi-saksi mata. Tapi seberapa bisa dipercayakah saksi-saksi mata itu? Dan hari ini kita akan belajar 4 hal tentang bisa dipercayaan, reliabilitas dari saksi mata yang ditulis Paulus di sini. Yang pertama, saudara, saksi matanya banyak. Saksi mata yang banyak. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus bukan cuma menampakkan diri pada 12 murid, tapi dia menampakkan diri pada 500 orang sekaligus. Lebih dari 500 orang. Dan menariknya, Paulus tidak menulis namanya. Mengapa Paulus tidak menulis namanya? Ada jawaban mudah, ada jawaban sukar. Jawaban mudah adalah karena kalau ditulis semua terlalu panjang, kan begitu. Dan percuma juga ditulis, saudara juga tidak akan hafal. Tapi ada jawaban yang sukar, yang lebih tepat. Mengapa tidak ditulis?
Karena yang dipentingkan bukan nama-namanya, yang dipentingkan adalah jumlahnya. Karena yang dipentingkan itu jumlahnya, maka tidak perlu tanya siapa saja. Yang penting lebih dari 500 orang. Tapi ada alasan lain. Mengapa nama-namanya tidak disebutkan? Alasannya adalah karena Paulus mengasumsikan jemaat Korintus ini pernah berjumpa dengan sebagian dari orang-orang tadi. Bahasa yang dipakai Paulus begini, Tuhan menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, sebagian besar masih hidup sampai sekarang. Dengan kata lain, it is an open invitation for clarification. Ini adalah sebuah undangan terbuka untuk mengklarifikasi. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan begini, mayoritas itu dari 500 orang itu masih hidup. Kalau kamu tidak percaya, silahkan tanya kepada mereka. Tapi karena Paulus tidak menyebutkan nama, maka kita juga mengasumsikan bahwa jemaat Korintus sebetulnya sudah pernah berjumpa dengan beberapa orang di antara 500 itu. Atau beberapa orang di antara 500 itu adalah orang-orang yang terkenal di dalam kekristenan awal. Sehingga tidak perlu disebutkan, sehingga kalau orang mau tahu kebenarannya tinggal langsung cari orangnya. Ini beda dengan sebuah dongeng. Kalau dongeng itu selalu menghindari klarifikasi. Bahasa dongeng itu selalu menghindari verifikasi juga. Misalnya begini, pada zaman dahulu kala di sebuah negeri antah berantah. Lah kalau sudah pendahuluannya aja begitu, saudara, jangan tanya ini zaman dahulu kala ini abad keberapa. Gak usah tanya, karena memang bukan itu yang dipentingkan. Di negeri antah berantah, saudara jangan tanya itu dengan Mojokerto dekat atau tidak. Karena memang bahasanya adalah bahasa yang dipakai supaya orang tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan klarifikasi. Tapi Paulus tidak. Paulus mengatakan dia menampakkan diri pada 500 orang sekaligus, sebagian besar masih hidup. Sehingga kalau tidak percaya, seolah-olah Paulus ingin mengatakan, sudah, go find them and ask them. Ini sebuah open invitation. Kalau tidak ada kebenarannya, tidak berani Paulus mengatakan begini. Bukan cuma itu, tapi dia mengatakan juga, selain kepada 500 orang, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul. Yakobus itu nama yang pasaran pada waktu itu. Banyak orang namanya Yakobus. Sama seperti kalau di Jawa ini nama pasaran apa? Joko, Budi, Slamet, apa lagi? Hendro enggak ya? Nama apa lagi yang pasaran di sini? Yono misalnya gitu kan. Banyak di sini ada beberapa Yono, di sini ada beberapa Budi kan begitu. Jadi ada nama Hendro, Hendri dan sebagainya. Nah, ini adalah nama-nama yang umum. Nah, Yakobus itu adalah nama yang umum pada waktu itu. Sehingga kita perlu tahu ini Yakobus siapa sih? Yang dimaksud ini Yakobus siapa? Jangan sampai kita salah gitu. Ada satu orang itu berpesan kepada sekretarisnya gitu. Sekretarisnya pesan, tolong ya hubungi Pak Yakob ya untuk pelayanan di sini gitu. Terus sekretarisnya bilang begini, oh ya nanti saya mampir ke apartemennya dia. Orang ini bingung, Pak Yakob kaya banget sekarang punya apartemen kan begitu. Gak taunya yang dimaksud itu bukan saya, yang dimaksud adalah orang lain, saudara. Jadi nama sama belum tentu itu sama orangnya. Nah, Yakobus di sini bukan 12 murid Tuhan. Kalau 12 murid Tuhan, Yakobusnya itu saudara Yohanes, anak dari Zebedius. Tapi Yakobus yang itu sudah mati sejak awal. Kalau saudara membaca Kisah Rasul 12, dia sudah ditangkap oleh Herodes dan dia dipenggal kepalanya dengan pedang. Sehingga Yakobus yang dimaksud di sini bukan Yakobus itu, tapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yang menulis surat Yakobus itu bukan Yakobus 12 murid, tetapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dan ini penting untuk saya beritahukan, karena justru ada orang yang bergelar doktor teologi melakukan kesalahan yang fatal di dalam khotbahnya. Pernah suatu ketika saya dengar dia khotbah, dia mengatakan begini, saudara, mengapa pada waktu Tuhan Yesus melayani dia dekat dengan Petrus, Yohanes, Yakobus?
Mengapa 3 orang ini yang dia ajak ke gunung, ajak berdoa di Getsemani, lalu dia nerangkan, karena 3 orang ini nanti akan menjadi penulis Alkitab yang berguna bagi gereja. Petrus menulis 1 dan 2 Petrus, Yohanes menulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu, dan Yakobus ini menulis surat Yakobus. Ini ngawur. Yang menulis surat Yakobus itu bukan Yakobus 12 murid, tetapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Nah, kalau memang benar Yakobus yang dimaksud di ayat yang ke-7 itu adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, berarti semua rasul di ayat itu juga bukan merujuk pada 12 murid. Semua 12 murid itu rasul, tetapi tidak semua rasul adalah 12 murid. Karena kita mengenal beberapa orang di luar 12 murid Tuhan yang juga rasul. Kita mengenal siapa? Paulus, Barnabas. Kita mengenal penggantinya Yudas yaitu Matias. Ada beberapa nama lain yang kemungkinan besar juga rasul, tapi masih diperdebatkan. Priscilla, Aquila misalnya, Yunias, Apolos. Ini diperdebatkan apakah mereka rasul atau tidak rasul. Dengan kata lain begini saudara, semua murid Tuhan itu pasti rasul, tapi tidak semua rasul adalah murid Tuhan. Dari sini juga kita tahu bahwa Paulus berusaha untuk menambahkan saksi mata terus yang semakin besar daripada 12 murid. Kalau di ayat 5 dia cuma bicara 12 orang, lalu dia nambahkan lebih dari 500, lalu dia menambahkan lagi Yakobus dan semua rasul yang jumlahnya kita tidak tahu. Mungkin jumlahnya bisa puluhan, tetapi Perjanjian Baru tidak pernah mencatat seluruh nama itu. Banyaknya saksi ini saudara merupakan hal yang sangat penting sekali. Saya garis bawahi, mereka ini saksi, bukan penyampai berita, tetapi mereka saksi mata, eyewitnesses. Nah, semakin banyak saksi mata, maka semakin kuat berita yang disampaikan. Mengapa bisa demikian? Karena kalau orangnya itu cuma sedikit, bisa jadi kalau orangnya cuma sedikit, maka itu rekayasa dari orang itu. Kebohongan yang besar itu biasanya muncul dari 1-2 orang saja. 1-2 orang kemudian membuat rekayasa, sepakat mengarang cerita yang sama, lalu diberitakan kemana-mana. Orang menerima tanpa berpikir, menyebarkan kemana-mana, sehingga terjadilah gosip atau fitnah di mana-mana. Tapi kalau banyak orang sepakat mengarang cerita, itu sulit setengah mati. Sangat sulit orang membuat cerita bohong dengan melibatkan banyak orang. Mungkin kalau Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada 12 murid, orang akan berpikir begini, cuma 12 orang aja. Paling 12 orang ini tuh lama-lama rapat terus, berkali-kali rapat, akhirnya mengarang cerita tentang Yesus yang bangkit, padahal sebetulnya Yesus tidak bangkit. Itu mungkin bisa terjadi kalau 12 orang. Tapi kalau banyak orang mengarang cerita bohong, itu susah setengah mati. Saya ambil satu contoh misalnya. Ada murid-murid yang biasanya bolos di sekolah. Kebiasaan bolos, kebiasaan telat di sekolah. Nah, suatu ketika mereka itu datang telat 4 orang. Lalu kepala sekolahnya panggil, "Kamu kok telat lagi? Kenapa telat lagi?" "Ini bukan salah kami." "Bu, kenapa? Bukan salah kalian?" "Iya, soalnya angkutan umum yang kami naiki bannya itu kempes, bocor di tengah jalan." Lalu kepala sekolahnya bilang, "Oke, masing-masing masuk ke ruangan yang berbeda." Setelah masuk ruangan yang berbeda, ditanya, "Ban yang sebelah mana yang bocor?" Mereka bilang, "Mati, tadi belum sempat janjian ban yang mana yang bocor." Akhirnya semua jawab gak ada yang sama. Bohong melibatkan 4 orang aja sulit loh saudara. Kalau saudara mau bohong yang melibatkan 4 orang aja sulit. Saya pernah mengalaminya. Jadi dulu pada waktu saya SMP, saya kan ikut pramuka kan saudara. Dan saya terkenal loh ternyata di pramuka itu. Saya baru sadar kalau saya terkenal. Karena kemarin waktu saya khotbah di ulang tahun yayasan sekolah saya yang ke-65, guru saya itu jemput saya di airport, di bandara. Dan dia bilang gini, "Wah, ini orang dulu aktif banget di pramuka, ini terkenal ini di pramuka." Saya baru sadar kalau saya itu terkenal sekali saudara. Nah, tapi dia nggak tahu ceritanya bagaimana saya itu bisa mendapatkan banyak penghargaan di pramuka. Salah satunya adalah saya itu berbohong, saudara. Jadi saya ingat pada waktu itu diberi tugas untuk membuat telur asin itu loh, saudara. Telur asin itu kan tidak cepat buatnya, itu kan butuh waktu berminggu-minggu kan. Nah, saya itu paling males, saudara, ngurusin itu tiap minggu. Saya beritahu teman saya 2 orang, jadi kami bertiga, tidak usah bikin, buat apa?
Nanti kalau pas hari pemeriksaan kita beli telur asin di warung, lalu kita taruh di sana, nanti tidak ketahuan. Wah, teman saya sama-sama males kan, seneng kan gitu. Jadi sepakat 3 orang ini tidak melakukannya, saudara. Menjelang harinya malam-malam kami bertiga pergi ke sekolah. Lalu kami taruh telur asin yang dari warung itu, masukkan di antara batu bata itu, remukannya batu bata gitu, lalu digosok-gosok supaya kelihatan kayak lama sekali begitu loh, saudara. Nah, setelah ditaruh di sana, besoknya pramuka, semua disuruh baris. Ternyata pembina saya itu tahu loh. Dia langsung panggil 3 orang. 3 orang maju ke depan gitu. 3 orang maju ke depan kan, termasuk saya. Lalu dia tanya, saya tanya sama kalian, jawab yang jujur. Kalian buat sendiri atau beli di warung? Langsung semua kan sudah janjian toh. Buat sendiri, Pak. Gitu. Lah sudah janjian. Nanti kalau ditanya, buktinya siapa? Nanti orang pertama sudah tak omongin. Kalau kamu ditanya buktinya apa, kamu buat sendiri, kamu nyebut ini Pak buktinya, dia lihat waktu saya buat gitu kan. Nanti yang kedua kalau ditanya buktinya apa, kamu buat sendiri, nanti nunjuk saya, bukti saya nomor 1 gitu loh, Zara. Jadi saya sudah atur semuanya, sudah beres ini, pasti lolos gitu. Lalu pembina saya bilang begini, tidak mungkin kalian bikin sendiri, karena saya lihat ada bekas cap dari warung itu. Saya ini sudah ngerti, saudara. Itu gertakan aja, nggak ada, kita ini sudah bersihkan kok, kita juga bukan orang bodoh kan. Masa orang bodoh begitu kan gitu. Jadi saya yakin itu gertakan, tapi teman saya itu benar-benar termakan gertakan itu. Jadi waktu ditanya, jadi saya tanya sekali lagi, benar nggak bikin sendiri atau beli di warung? Teman saya ngaku, iya Pak, saya beli di warung Pak gitu kan. Satu udah gugur, saudara. Lalu pembina saya bilang gini, tinggal kamu berdua saya tanya sekali lagi, kalau sampai kamu bohong tak keluarkan dari sekolah ya, tak keluarkan dari sekolah. Diulang-ulang begitu kan. Terus dia tanya, bikin sendiri atau enggak? Teman saya bilang, enggak Pak, gugur teman saya, saudara. Saya itu dicerca pertanyaan terus, bikin sendiri enggak? Iya Pak, nanti saya keluarkan loh kamu. Boleh Pak, kalau terbukti Pak gitu kan. Jadi tetap saya diintimidasi apa itu kan, saya tetap kekeh gitu loh, saudara. Saya itu tetap jawabnya dengan pede. Iya Pak, enggak Pak, siapa? Ngomong gitu terus ya. Wah, akhirnya di depan semua orang saya dikasih penghargaan gitu. Penghargaan atas keteguhan saya di dalam kebohongan. Nah, peristiwa itu mengingatkan saya, saudara, sebetulnya kita berkomplot membuat kebohongan itu sulit. Sebab kalau macam-macam ditanya macam-macam, nanti jawabannya bisa kontradiksi semua, nggak sama, ketahuan kalau bohong. Semakin banyak orang yang saudara libatkan untuk membuat cerita, akan semakin sulit saudara meyakinkan banyak orang dengan kebohongan itu. Makanya kalau saya punya prinsip begini, untuk berbicara jujur secara konsisten lebih mudah daripada untuk bicara bohong secara konsisten. Kalau saudara bohong, saudara itu pasti harus pinter untuk bohong. Kalau nggak pinter nanti ketahuan, sungguhan. Makanya kan ada peribahasa yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan melompat juga kan. Karena memang dia pinternya cuma melompat, dia nggak bisa menari, dia nggak bisa menyanyi, yang mainannya cuma melompat. Nah, orang itu, saudara ya, kalau mau bohong secara konsisten itu harus dia pinter sekali. Tapi kalau saudara mau ngomong jujur secara konsisten, tidak perlu pinter. Yang penting itu you say what you see. Saya ulang sekali lagi ya, you say what you see. Simple person aja bisa kok. Mengatakan yang saudara lihat, mengatakan yang saudara lihat, terus menerus mengatakan yang saudara lihat. Saudara itu pasti bisa jujur secara konsisten. Tapi kalau saudara sudah mulai membuat kebohongan, maka ingat baik-baik, engkau harus menciptakan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan itu. Tapi begitu engkau menciptakan kebohongan ini, engkau harus berpikir, menciptakan kebohongan yang lain supaya dua-duanya ini tidak ketahuan. Tapi begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya saudara pacaran, lalu ketemu dengan pacar, saudara itu lagi duduk bersama dengan perempuan lain. Misalnya nih ya, yang cheating ini yang cowok ini. Lalu ditanya sama pacarnya, loh kok ini apamu kok? Wah, saudara mesti bingung. Masa ngomong selingkuhan kan tidak enak dong ngomong terus terang ya kan? Masa ini sainganmu ini gitu kan? Nggak mungkin lah, dua-duanya pasti marah. Nanti ditampar pipi kiri, kita beri pipi kanan, karena dua orang yang nampar kan nggak enak. Jadi pasti saudara akan bikin cerita kebohongan. Saudara pasti akan bilang, ini saudaraku. Nah begitu saudara bilang saudara,
Nanti orang lain akan tanya, ini saudara dari mana ini kok? Kok selama ini kok nggak pernah cerita gitu kan? Oh ya, ini saudara dari mamahku. Loh, anaknya yang mana kok? Mama kan punya adik cuma 2 toh. Kan aku kenal semua. Enggak, sebetulnya ada satu lagi yang aku belum cerita ke kamu gitu loh. Jadi itu sebetulnya sudah lama sering bertengkar sama mama, soalnya sama yang lain-lain sering bertengkar, jadi dilupakan orang gitu toh. Terus ditanya lagi kan mesti kan gitu. Loh, orang ini selama ini ada di mana orangnya? Oh, dia baru pindah dari Surabaya. Lah, sebelum di Surabaya dia di mana? Saudara harus mikir terus. Oh, sebelum di Surabaya dia sebetulnya tinggalnya di Mojokerto gitu. Loh, Mojokerto sebelah mana? Wah, saudara bingung kan? Lalu sudah mulai cerita. Itu loh dekatnya rumah makan yang terkenal itu loh, saudara. Yang rumah makan yang terkenal itu. Oh, dekatnya situ ya? Iya, yang sebelah mana? Wah, saudara mesti bingung. Harus mikir loh, kanan atau kiri kan gitu. Oh, yang sebelah kanan gitu. Oh ya bener lah, sebelah kanan. Berapa rumah dari resto itu? 2 rumah ya, masih ngarang-ngarang toh. Setelah sudah bilang 2 rumah, pokoknya restoran terkenal itu 2 rumah, itu rumah dari saudara saya. Langsung cewekmu marah karena ternyata dia asalnya dari tempat itu memang gitu loh, saudara. Jadi dia tahu kalau itu cuma mengarang cerita. Kalau saudara mau bohong, pastikan saudara itu pintar sekali. To speak the truth consistently, you don't have to be very smart. Just be a simple person who say what you see. Tapi kalau untuk bohong harus benar-benar pintar. Makanya orang yang bisa bohong dengan meyakinkan itu orang-orang yang pintar. Walaupun tidak semua orang yang pintar itu suka berbohong. Tapi kalau mau berbohong meyakinkan itu butuh orang yang pintar. Nah, banyaknya saksi itu menambah reliabilitas cerita yang disampaikan. Karena semakin banyak orang yang terlibat mengarang cerita, seandainya itu bohong, maka semakin sulit kebenarannya dipertahankan. Dan Yesus bukan cuma menampakkan pada 12 murid, tapi pada 500 lebih orang, dan kepada Yakobus, kemudian semua rasul, dan kepada Paulus. Itu yang pertama, saksi yang melimpah, saksi yang banyak. Yang kedua, saudara, saksi yang ada pada momen yang berbeda. Saksi-saksi yang berbeda pada waktu yang berbeda, pada tempat yang berbeda. Ini juga penting. Banyak orang itu berpikir bahwa kisah kebangkitan Yesus itu cuma halusinasi. Murid-murid ini sebetulnya terlalu kecewa, terlalu kaget karena mereka berharap Yesus ini Mesias yang menang terus, membebaskan mereka dari tangan Romawi yang keras itu. Ternyata kok mati. Ternyata kok cuma begitu aja. Lalu mereka kecewa, karena kecewa mereka tuh berhalusinasi karena sedang menghadapi hantaman yang keras secara psikologis. Ada banyak orang punya pikiran begitu. Tapi saudara perlu mencatat dengan baik, halusinasi itu sulit dipertahankan dalam kaitan dengan kebangkitan Yesus. Karena yang melihat kebangkitan itu bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma pada satu tempat, bukan cuma pada satu momen, tetapi yang melihat itu banyak. Paling tidak di sini kita mencatat ada 4 di sini. 1 kepada Petrus dan 12 murid, lalu kepada 500 orang sekaligus, lalu kepada Yakobus dan semua rasul, lalu kepada Paulus. Berarti 4 situasi yang berbeda, 4 orang yang berbeda, 4 waktu yang berbeda. Mungkin Paulus bisa menambahkan, misalnya apa? Yesus menampakkan diri pada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, tapi tidak dicatat oleh Paulus di sini. Atau mungkin saudara paling ingat kan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para perempuan. Jadi saksi-saksi kebangkitan yang pertama adalah para wanita. Dan itu saya sudah jelaskan kepada saudara mengapa Tuhan memilih para wanita sebagai saksi pertama. Yaitu karena tujuannya apa sih? Tuhan menampakkan diri kepada para wanita supaya beritanya cepat tersebar. Sebab kalau itu pria, biasanya pria nggak suka cerita kan begitu. Jadi kalau lihat ya sudah dipendem. Tapi kalau wanita langsung cerita ini, makanya berita Injil cepat tersebar ke seluruh dunia. Bukan itu jawabannya. Tuhan menampakkan diri kepada wanita itu menurut saya wajar, karena para wanita ini saudara adalah orang-orang yang setia mengikuti Tuhan dari awal sampai akhir, sampai Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada murid laki-laki yang mengikuti Yesus sampai di kayu salib, kecuali para perempuan ini. Para perempuan itu yang setia. Makanya karena mereka setia, mereka paling berhak untuk mendapatkan penampakan yang pertama.
Tapi ada alasan lain lagi yang lebih hebat. Karena begini, pada saat kebangkitan Yesus itu diceritakannya menampakkan diri kepada para perempuan, maka saya percaya kisah itu bukan kebohongan. Mengapa saya yakin kisah itu bukan kebohongan? Kalau orang mau bohong, dia pasti akan membuat kebohongannya itu meyakinkan. Saya ulang ya. Kalau orang mau bohong, maka dia pasti akan membuat cerita kebohongannya itu meyakinkan. Nah, supaya meyakinkan, tidak ada orang yang menjadikan wanita-wanita sebagai saksi. Enggak ada. Karena menurut budaya kuno, kesaksian wanita tidak dianggap sama sekali. Yang dianggap adalah kesaksian para pria, bukan para wanita. Ini bukan karena wanita biasanya cerewet atau biasanya bohong, begitu bukan. Tapi memang ini budaya patriarkal yang hanya mementingkan posisi laki-laki. Jadi kalau perempuan omongannya itu tidak dianggap. Nah sekarang bayangkan, seandainya murid-murid Tuhan itu berbohong, mengarang cerita tentang kebangkitan, tidak mungkin mereka sebodoh itu mengarang cerita kebohongan. Saksi kebangkitan adalah para perempuan. Justru karena mereka mencatat itu, maka saya percaya itu bukan kebohongan. Peristiwanya terjadi pada orang yang berbeda, 4 orang yang berbeda, 4 tempat yang berbeda, 4 momen yang berbeda. Ini tidak mungkin halusinasi. Halusinasi hanya terjadi pada 1 atau 2 orang dan terjadi pada tempat yang sama terus. Mungkin saudara sering mendengar cerita ini. Kalau habis ditinggal oleh anggota keluarga kita, kadang-kala kan ada cerita-cerita yang menarik ya. Ada orang tanya kepada saya begini, orang mati itu bisa datang lagi nggak? Maksudmu apa? Saya itu kalau ditanya orang kan mesti tanya dulu, ini arahnya kemana ini gitu. Lalu dia jelaskan gini, pada waktu mama mati setelah dikubur, malam-malam saya itu didatangi mama. Mama itu belai rambut saya. Kira-kira ini halusinasi atau bukan? Halusinasi atau bukan? Cara mengeceknya begini, saya tanya, lah mamamu tuh punya berapa anak? Ya kan? Kamu anak tunggal? Oh enggak sih, ada banyak anak gitu. Oh, yang lain juga dibelai rambutnya? Enggak, ya halusinasi. Kalau dia memang anaknya itu banyak dan selama hidup dia tidak pilih kasih, maka seandainya dia muncul kembali, pasti yang dibelai rambutnya adalah semuanya. Jelas ya ini? Apalagi kalau saya tahu yang meninggal ini kan tidak cocok dengan suaminya misalnya, pasti akan saya tanya, papamu dibelai rambutnya juga enggak? Kalau dia bilang iya, nah berarti halusinasi. Karena lebih tepatnya dijambak rambutnya, ditarik rambutnya. Kalau memang benar itu mamanya kan begitu kan. Jadi saudara, kalau kita mau mengecek itu halusinasi atau tidak, saudara itu ngecek, are the people different? Are the places different? Are the moments different? Kalau memang orang-orangnya berbeda, tempatnya juga berbeda, dan momennya berbeda, maka itu pasti bukan halusinasi gitu loh, saudara. Ngerti ya maksud saya? Kalau yang cerita itu 1 orang itu masih bisa halusinasi, saudara. Orang itu misalnya kalau sudah cinta sekali gitu ya, terus pisah gitu, itu orang itu bisa benar-benar halusinasi loh, saudara. Dia misalnya ya lewat pada satu tempat yang jual banyak kambing, domba begitu kan. Pada waktu dia lewat tempat itu, dia bau, dia bisa ingat loh pacarnya, saudara. Karena memang bau keringatnya nggak jauh beda sama kambing kan mungkin gitu kan. Jadi dia cuma bau gitu aja itu langsung bisa ingat gini gitu kan. Nanti kalau mahasiswi gitu kan sama mahasiswa pacaran gitu kan, nongkrong di warung gitu. Nanti kalau sudah putus gitu ya saudara ya, lewat warung gitu loh saudara, hatinya itu bisa galau loh saudara. Karena dia dulu ingat ketika lewat situ, aduh dulu aku pacaran makan bakso di sana, bener ya. Jadi ketika ngelihat warungnya itu bisa berkaca-kaca matanya gitu loh saudara. Apalagi pada waktu dia lihat warungnya ada anak kecil nyanyi, abang tukang bakso mari sini. Itu sampai dia ingat dulu makan bakso di sana gitu kan. Dia bisa terbawa suasana dan bisa menangis. Itu bisa terjadi. Tapi kan orangnya tetap sama toh. Tempatnya sama. Tapi ini orang-orangnya berbeda, tempatnya juga berbeda, waktunya juga berbeda. Ini menunjukkan kebangkitan Yesus tidak mungkin halusinasi. 1, saksi matanya banyak.
Yang kedua, saksi matanya itu pada peristiwa, situasi, waktu yang berbeda. Yang ketiga, saudara, saksi mata yang banyak melihat sekaligus. Saksi mata yang banyak melihat sekaligus. Dan mari kita lihat cara Paulus menekankan hal ini. Di ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Ada kata aphapax di sana, bahasa Yunani, yang diterjemahkannya sekaligus, once at a time, sekaligus. Lalu dikatakan demikian juga di ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada, garis bawahi, semua rasul. Kata semua rasul itu beda dengan setiap rasul. Kalau setiap rasul itu penekanannya pada peristiwanya beda-beda, ditemui sendiri-sendiri. Tapi ayat 7 memakai kata semua rasul. Berarti Yakobus dan semua rasul pada satu tempat yang sama, pada momen yang sama, mereka melihat Yesus yang sama. Yang lebih hebat adalah 500 orang. 500 orang melihat peristiwa yang sama. Saudara, kalau memang banyak orang melihat hal yang sama, itu tidak mungkin halusinasi. Tidak mungkin. Halusinasi itu hanya terjadi pada 1-2 orang, dan itu tidak pernah melibatkan lebih dari 20 orang. Jadi nanti bisa cek artikel-artikel tentang orang yang berhalusinasi. Saudara bisa cek. Kalau sampai jumlahnya 500 lebih, tidak mungkin itu adalah halusinasi. Bukan cuma 500 orang ini, tapi di peristiwa yang berbeda ada banyak orang. Yakobus dan semua rasul juga melihat hal yang sama. Saya ingat beberapa peristiwa, saudara. Saya ini dulu pernah sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya berselisih pendapat dengan dosen saya. Karena dosen saya itu tiba-tiba datang ke kelas dan dia minta mengumpulkan PR, homework. Semua bingung karena tidak tahu bahwa harus mengumpulkan pekerjaan rumah. Saya pikir apa saya yang lupa? Karena kan saya kalaupun ingat saya selalu melupakan. Jadi saya akan cek teman saya yang rajin-rajin kan. Jadi saya tanya teman-teman saya yang rajin, ada PR tak? Enggak tuh, kasih PR. Saya tanya yang lain lagi yang serius gitu loh, saudara, yang sudah dekat sama surga itu saya tanya, ada PR nggak? Nggak ada PR gitu kan. Jadi saya sudah pastikan nggak ada satupun orang yang tahu bahwa dosen itu memberi PR. Lalu dia marah-marah. Setelah dia marah-marah, saya berkata begini, Pak, saya boleh ngomong enggak? Boleh. Ngomong apa? Saya bilang, menurut logika loh Pak ya, menurut logika. Menurut saya, Bapak ini tidak memberikan PR kepada kami. Dia bilang, saya memberi PR kepada kalian. Saya bilang, gini loh Pak logikanya. Kalau Bapak pernah mengucapkan kalimat itu, memberi PR kepada kami, minimal ada satu orang yang ingat. Minimal ada satu orang yang ingat perkataan itu. Buktinya di kelas ini tidak ada satupun yang ingat. Kalau sampai dia berani menjawab begini, ya karena kalian sudah komplotan semua membuat konspirasi, maka berarti dia telah menuduh orang-orang ini adalah kumpulan orang-orang yang akhlaknya jelek semua, yang karakternya buruk semua. Ketika saya terangkan gitu, dia tambah marah. Dia bilang, kalian ini ya kayak anak TK aja nggak punya otak. Saya ngomong gini, mosok kalian itu nggak ngerti. Saya sudah beritahu ini tugas, ini PR, nggak ada satupun yang kerja. Saya tetap ngotot dengan dia bahwa dia tidak mengatakan itu. Karena bagi saya secara logika sulit dipertahankan. Bagaimana orang bisa mengaku dia sudah ngomong A, sedangkan semua orang yang ada di peristiwa itu tidak ada yang mendengar. Aneh kan? Aneh. Peristiwa kedua adalah pada waktu saya ada di sebuah rapat, saudara. Pada waktu saya ada di sebuah rapat, lalu setelah selesai rapat, saya diundang oleh salah seorang yang ikut rapat, ditelepon lebih tepatnya. Kemudian dia bilang begini, Pak Yakob, saya ini tidak setuju loh dengan kalimat Pak Yakob waktu ada di rapat tadi. Yang mana Pak ya kalimatnya? Bapak kan bilang begini toh. Saya bilang, setahu saya tidak pernah loh Pak mengucapkan kalimat itu. Saya dengar sendiri dengan telinga saya, Pak Yakob ngomong kalimat itu. Saya berkata, Pak tidak mungkin, karena saya paling tidak setuju dengan kalimat itu. Bagaimana saya bisa mengucapkan kalimat itu, sedangkan saya dalam pelayanan saya paling menentang
perkataan itu. Dia bilang, saya ini dengar sendiri Pak Yakub. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak pernah nggak salah dengar? Dia bilang, seumur hidup saya nggak pernah salah dengar. Gini Pak, Bapak pernah nggak salah paham? Jadi orang tidak ngomong, Bapak nangkepnya ngomong. Seumur hidup saya nggak pernah salah paham orang. Saya bingung, ini ngomong apa lagi ya caranya. Lalu saya ingat ada satu cara untuk membuktikannya. Satu cara membuktikan. Saya bilang begini, Pak, pada waktu rapat itu kan ada banyak orang loh. Gini aja lah, Bapak teleponin orang-orang itu. Kalau memang mereka mendengar saya mengucapkan kalimat itu, saya berarti salah, saya minta maaf. Berarti itu slip of tongue. Oke, saya tanya satu-satu. Gitu. Tanyain satu-satu, setelah balik saya tanya, bagaimana Pak hasilnya? Semuanya pengecut. Loh, enggak, maksudnya apa yang mereka omong tuh apa gitu loh. Yang mereka omong apa? Lalu dia jawab gini, iya mereka bilang Pak Yakub enggak pernah ngomong itu. Lah ya benar toh berarti. Berarti kan seperti saya kan Pak. Saya kan merasa tidak pernah ngomong begitu. Bapak yang yakin saya ngomong begitu. Enggak, semua orang ini pengecut, enggak berani mengatakan kebenaran gitu. Kalau saya cerita begini kepada saudara, maka saudara tahu sebetulnya siapa yang lebih dekat dengan kebenaran. Ngerti maksud saya? Karena saksinya banyak pada peristiwa yang sama. Kalau Yesus itu hanya menampakkan diri pada satu orang gitu, maka bisa saja itu direkayasa. Tapi ini bukan cuma peristiwanya berbeda, tapi melibatkan di tiap peristiwa. Itu melibatkan banyak orang di sana. Saksi yang jumlahnya banyak, saksi yang berada pada tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, peristiwa yang berbeda, orangnya juga berbeda. Yang ketiga, saksi yang banyak melihat peristiwa sekaligus. Dan yang terakhir ini yang penting saudara, saksi yang mengalami perubahan hidup, saksi yang mengalami transformasi hidup. Dalam ayat tadi disebutkan 3 nama, 1 Petrus atau Kefas, 2 Yakobus, 3 Paulus. Mengapa 3 nama ini disebut? Kesamaan dari 3 orang ini apa? Sama-sama laki-laki, benar ya. Terus sama-sama orang Kristen juga, sama-sama orang Yahudi ya. Teruskan ya. Kesamaannya itu begini, semua orang ini adalah tokoh penting di dalam kekristenan awal. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu begini, tokoh-tokoh ini mengalami transformasi hidup yang luar biasa. Coba kita lihat satu-satu ya. Kefas, Petrus gitu. Saya tanya kepada saudara, Yesus punya 12 murid. Kalau saudara itu harus menimbang, siapa murid yang dosanya paling banyak? Saudara jawab siapa? Yudas ya, yakin ya Yudas ya? Oke. Benar sekali. Mungkin yang paling dosanya paling banyak adalah Yudas Iskariot. Makanya banyak orang Kristen itu, saya perhatikan ya, saya nggak pernah ketemu orang Kristen, saya tanya, namamu siapa? Yudas Iskariot. Nggak pernah. Mengapa sih? Kalau saudara mau terkenal kan lebih baik namanya yang keren-keren gitu loh saudara. Orang Kristen namanya Pilatus itu nggak ada juga. Padahal kalau saudara mau lihat jujur ya, dalam sejarah kekristenan yang paling terkenal ya, nama yang paling terkenal itu sebetulnya di luar Allah loh ya. Nama yang paling terkenal cuma 2. 1 Maria, 2 Pontius Pilatus. Karena pengakuan iman rasuli kan selalu kita nyebutnya Maria ya kan. Pengakuan iman kuno tetap Maria juga kita sebut kan. Lalu apa? Pontius Pilatus. Makanya itu mengajarkan kepada kita 2 jalan menuju popularitas gitu lah. Kalau saudara memang mau populer, mau terkenal, nah ada 2 jalan gitu kan. Jalan kesalehan seperti Maria atau jalan kesalahan seperti Pontius Pilatus. Tinggal saudara milih aja jalan kesalahan atau jalan kesalehan gitu. Nah, oke, Yudas paling berdosa. Nomor 2 siapa? Ini pertanyaan yang lebih penting. Nomor 2 siapa? Setelah Yudas Iskariot, murid Yesus yang paling berdosa siapa? Kok ragu-ragu? Siapa? Petrus. Banyak orang jawabnya Petrus. Tapi coba kita renungkan lagi. Petrus dibanding murid-murid yang lain itu sebetulnya lebih parah siapa sih? Pada waktu ditangkap di Getsemani, semua murid melarikan diri, benar? Tapi hanya 1 yang berani menghunus pedangnya, memotong telinga hamba imam besar. Dia adalah Petrus. Yang lain lari. Hebat nggak Petrus? Hebat.
Setelah semua lari di Taman Getsemani, tidak ada yang mengikuti Yesus diseret ke pengadilan imam besar. Tidak ada yang ikut. Yang mengikut adalah Petrus. Walaupun dia cuma ada di halaman luar, tapi dia berani mengikuti sampai di sana. Murid-murid lain di mana? Di mana Andreas? Sudah ikut kebaktian pagi tadi, saudara. Dia nggak datang. Di mana murid-murid yang lain, saudara? Di mana murid-murid yang lain gitu. Nah, ini Petrus ini sebetulnya tidak lebih buruk loh dari murid-murid yang lain. Tapi mengapa ya? Somehow kita ini setuju dia itu dosanya nomor 2 yang paling besar, yang paling kentara. Mengapa? Karena dia itu omdo, omong doang. Dia bilang begini pada waktu sebelum menyangkal itu. Walaupun semua orang tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Itu kalau saudara bayangkan, Petrus kan orangnya ekspresif banget gitu kan. Mungkin dia akan mengatakan, seandainya semua orang ini imannya goncang, aku tidak. Dia benar-benar yakin dia tidak akan bergoncang gitu loh saudara, karena dia yakin banget gitu loh kan. Nggak tahunya apa yang terjadi dengan Petrus. Pada waktu ditanya, dia bukan cuma menyangkal, tapi dia sampai bersumpah tidak mengenal Tuhan. Sampai bersumpah, sumpah aku tidak mengenal orang itu. Dan yang lebih ironis apa? Kalau menurut saya itu ironis loh saudara. Pada waktu dia menyangkal, itu kemudian bunyi ayam berkokok, kukuruyuk gitu. Rasanya itu kok gak enak ya suasananya ya. Setelah menyangkal, kukuruyuk gitu. Kan lebih enak itu kalau misalnya loh ya, setelah engkau menyangkal 3 kali, maka ada lolongan serigala. Lah itu kan agak keren gitu loh Zara. Agak keren banget gitu kan. Setelah menyangkal, ada lolongan serigala gitu. Tapi ternyata cuma ayam berkokok. Tapi setelah saya pikir-pikir, masih untung ayam berkokok. Kalau setelah dia menyangkal 3 kali, mendengar ayam bertelur, lebih enak, gak enak lagi loh Zara. Setelah dia menyangkal, pedok gitu kan, rasanya suasananya kacau deh Zara ya. Lebih baik memang ayam berkokok kan gitu. Nah, Petrus itu sebetulnya orang yang terlalu banyak ngomong besar. Karena dia ngomong besar, waktu dia jatuh, dia itu jadi orang yang terkenal. Perhatikan baik-baik, ini psikologi umum. Bagaimana kita merasa, memandang, itu hampir semua orang sama. Orang yang sombong, gagal. Respon orang lain terhadap orang itu apa? Ini sombong, terus gagal. Respon orang lain adalah senang, menghakimi dia ya kan, kapok, syukur. Ada orang rendah hati, sederhana, gagal. Respon seorang lain adalah kasihan. Kok aneh ya? Sama-sama gagal, tapi menghasilkan respons yang berbeda dari orang lain. Alasannya itu cuma satu, karena orang ini sombong, orang ini tidak. Tidak usah bilang sombong sama orang yang rendah hati lah. Orang kaya dengan orang miskin aja, kebanyakan kita meresponnya berbeda. Contoh ya, orang kaya uangnya jatuh. Lalu dia cepat-cepat ambil, ternyata waktu dia ngambil uangnya, dia juga jatuh. Terus ada orang miskin, uangnya jatuh. Waktu dia mengambil uangnya, dia juga jatuh. Jadi sama-sama jatuh, sama-sama mengambil uang. Perasaan orang yang memandang sama enggak terhadap orang kaya dengan terhadap orang miskin? Aneh ya, bisa beda loh. Terhadap orang kaya, orang mikir gini, salahnya sendiri, uang dikit loh, punya uang banyak, uang dikit dia ambil ya, makanya jatuh, kapok gitu kan, aneh ya. Tapi kalau yang ini, dia jatuh, orang rasanya kasihan banget begitu loh saudara. Aduh, orang ini punya cuma uang sedikit, jatuh, diambil, jatuh lagi begitu kan, aneh. Peristiwa yang sama di persepsi berbeda. Sehingga poin saya sebetulnya begini, orang menilai kita itu bukan masalah what you are doing, tapi seringkali dikaitkan dengan who you are. It's not only about what you are doing, but who you are. Petrus menyangkali Tuhan, tapi dia lebih baik kok daripada murid-murid lain. Tapi mengapa kita setuju Petrus itu gambaran orang yang gagal? Karena dia omong besar. Tapi itu dulu. Petrus yang sedang ditulis oleh Paulus di sini, semua orang Korintus tahu.
Petrus yang paling pemberani, yang di Kisah Rasul awal-awal dia ditangkap oleh pemerintah Yahudi dan dikatakan jangan memberitakan tentang Yesus lagi. Kalau enggak akan dipenjara, diintimidasi, diancam, ditekan. Tapi Petrus ini berani, dia bilang kami lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Kami tidak bisa tidak memberitakan apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, yaitu kebangkitan Yesus. Petrus yang dulu penakut menjadi Petrus yang pemberani. Mengapa? Karena dia adalah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Nama yang kedua Yakobus. Yakobus ini saudara Tuhan Yesus. Dan kalau saudara membaca Yohanes 7, saudara akan menemukan saudara-saudara Tuhan Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di Markus pasal yang ketiga dicatat bahwa ketika Tuhan Yesus sedang khotbah di depan banyak orang, kaum keluarganya, bahasa Indonesia menerjemahkan begitu, apakah termasuk saudara-saudaranya? Kita tidak tahu. Tapi kaum keluarganya menganggap Yesus sudah gila, lalu menarik Yesus masuk ke rumah. Anggota keluarganya, kaum keluarganya tidak percaya Yesus. Nah, salah satunya yang tidak percaya adalah Yakobus. Yang menarik adalah saudara, Yakobus ini di kemudian hari menjadi percaya. Bukan cuma dia percaya, tapi dia menjadi orang penting di dalam kekristenan mula-mula. Pertanyaannya adalah what happened? Apa yang terjadi di antara pelayanan Yesus di bumi? Yakobus tidak pernah percaya, dengan kemudian dia menjadi orang yang percaya, dan dia ternyata menjadi pemimpin gereja yang baik. Something happened in the middle, yaitu Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan nama yang terakhir kita perlu baca yaitu Paulus. Coba baca ulang ayat yang ke-8. Ini penting untuk kita baca ulang, saudara. Ayat yang ke-8, saudara. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus menggambarkan dia itu seperti orang yang lahir sebelum waktunya. Imannya dia seperti orang yang baru lahir, prematur. Nah, kita tidak tahu persis apa maksudnya. Ada orang yang menduga ini berkaitan dengan postur Paulus. Jadi Paulus itu dipercaya oleh tradisi, orangnya penampilan fisiknya itu tidak terlalu bagus. Saudara tahu arti nama Paulus apa? Banyak orang salah pikir. Banyak orang Kristen bilang begini, dulu Saulus, setelah bertobat menjadi Paulus. Ngawur itu. Paulus ini orang Yahudi tapi warga negara Romawi, sehingga dia pasti punya dua nama. Itu kebiasaan umum pada waktu itu. Kalau dia orang Yahudi, dia punya nama Ibrani. Kalau dia warga negara Romawi, dia juga punya nama Romawi. Jadi Paulus itu namanya sejak kecil memang dua, satu Saulus, satu Paulus. Jadi siapa bilang setelah bertobat baru berubah jadi Paulus? Tidak. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pun, setelah pasal 9 dia bertobat, nama yang muncul tetap Saulus kok. Saulus, Saulus, Saulus. Baru pasal 13 Kisah Para Rasul lebih konsisten, tidak selalu mutlak, tapi lebih konsisten. Dia muncul dengan nama Paulus. Mengapa? Karena pada saat dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dia tidak perlu memperkenalkan diri sebagai Saulus. Lebih pas kalau dia memperkenalkan diri sebagai Paulus. Ngerti maksud saya? Jadi ini dua nama berbeda. Sama kalau saya ini ditanya orang yang bukan orang Indonesia, ini saya ini bingung menjelaskannya. Biasanya kalau ditanya what is your name gitu, lalu saya bilang Yakub. Dia bilang what? Yakub. Bingung. Lalu tak jawab gini, Jacob. Oh, Jacob. Tahu, ngerti nggak saudara? Tapi teman saya itu ada yang orang Mesir tanya, hey friend, what is your name? Terus saya jawab Yakub. Oh, Yakub. No, not Yakub. Yakub. Ya, Yakub. Terserahlah mau Yakub mau Yakub. Jadi kalau kita ini ngomong dengan orang lain kan kita punya beberapa nama, ngerti nggak saudara? Jadi kita ini kalau misalnya kita orang Tionghoa, kita kan biasanya punya dua nama kan ya. Kalau kita berada di komunitas orang Tionghoa, kita biasanya jarang pakai nama Indonesia. Tapi kalau di antara komunitas secara umum ya kita pakai namanya Indonesia. Sebab kalau tidak nanti bisa jadi masalah loh saudara. Nama-nama yang bagus itu kalau di telinga orang-orang budaya lain bisa lain-lain. Misalnya orang namanya siapa? Yunis. Yunis itu kan namanya bagus banget kan. EUNIS.
CE. Bagus banget. What is your name? Yunis. Tapi coba kalau mengurus KTP, nama siapa? Yunis. Tulisannya YUNIS. Ngerti nggak, saudara? Nggak enak gitu loh, saudara. Rasanya kok jadi Yunisnya begini gitu kan. Nanti ditanya gitu kan, namamu siapa? Michael gitu kan. Michael. Tulisannya MAIKEL kan gitu. Paulus itu sejak dulu punya 2 nama. Nah, nama arti Paulus itu adalah kecil. Paulus itu artinya kecil. Nah, dipercaya orang memang posturnya dia itu kecil. Mungkin dia itu seperti bayi yang lahir prematur, atau memang dia dulu lahirnya prematur, kita tidak tahu. Jadi Paulus itu gambarannya ya, orangnya pendek gitu. Kemudian badannya itu, wajahnya itu kasar, kakinya itu tidak lurus gitu loh, saudara. Jadi banyak luka di tubuhnya dia. Makanya pada waktu saya melihat tradisi begitu, wah saya bersyukur. Paling tidak ada punya kelebihan dibanding Paulus, saudara. Sebab selama ini selalu kalah rohani, kalah pinter, kalah semangat ya kan. Paling tidak bisa menang lah, menang ganteng kan begitu dibanding dengan Paulus. Tapi apakah itu kaitannya dengan Paulus yang penampilan fisiknya itu sangat buruk? Mungkin ada kaitan, tapi itu mungkin kaitannya dengan ayat yang ke-9 dan 10 yang nanti bulan depan kita akan bahas kalau Tuhan mengizinkan, atau Januari nanti kita akan bahas. Karena minggu ke-4 bulan depan itu 25 Desember. Jadi mungkin bulan depan kita akan bahas, atau mungkin Januari kita akan bahas itu. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan Paulus fisiknya jelek, dia dianggap seperti orang yang lahir prematur, mungkin lebih berkaitan dengan ayat-ayat sesudahnya daripada ayat ini. Yang lebih berkaitan dengan ayat ini adalah waktunya yang terlalu cepat. Jadi Paulus itu menganiaya jemaat dengan senang hati, dengan sukacita, dengan penuh hasrat, dengan penuh gairah. Dia tangkapin orang-orang Kristen, dia bunuh orang-orang Kristen. Jadi pada waktu dia sedang bersemangat membunuh orang Kristen, justru dia dipertobatkan oleh Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, perjalanan Damaskus. Harusnya itu kan setelah dia bunuh banyak orang, setelah dia tua, dia menengok ke belakang, lalu matanya berkaca-kaca. Aduh, betapa jahatnya aku. Aku mau bertobat. Untuk apa aku melakukan semuanya ini? Itu kan kelihatannya tuh keren banget kan, dramatis banget. Tapi ini enggak, saudara. Dia semangat mau membunuh orang Kristen. Justru saat itulah dia bertobat. Dengan kata lain, his conversion happened in an unexpected moment. Pertobatannya dia terjadi pada waktu yang tidak diduga. Makanya dia gambarkan itu seperti orang yang lahir apa? Prematur. Tapi anyway, telah terjadi perubahan yang besar. Dari Saulus penganiaya jemaat menjadi Saulus yang memberitakan Injil. Pertanyaannya begini, bukti apa itu? Bukti dari sesuatu terjadi di antaranya. Bahwa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ada banyak orang bilang begini, ada kemungkinan enggak Paulus mengarang cerita tentang kebangkitan? Saya jawab, enggak ada. Mengapa tidak ada kemungkinan? Karena kehidupan Paulus sebelum menjadi Kristen jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih terhormat daripada setelah dia jadi Kristen. Setelah Paulus jadi Kristen, apa yang dia dapat? Penganiayaan, kemiskinan, kelaparan, bahaya di mana-mana. Dia tidak mendapat apapun yang enak menurut dunia ini. Tapi dia tinggalkan semua yang enak sebelum dia bertobat. Tidak mungkin ada orang yang begitu bodoh, yang meninggalkan segala sesuatu yang enak, membuat cerita bohong, lalu dia menderita karena kebohongan itu. Ini orang yang benar-benar bodoh sepanjang sejarah umat manusia. Dan tidak ada orang yang seperti itu. Kalau sampai Paulus yang dulu hidupnya enak, lalu dia menjadi orang Kristen hidupnya tidak enak, tapi dia jalani sampai dia mati martir, itu berarti something happened in the middle. He saw Jesus resurrected from the dead. Saudara, kita semua mungkin beda dengan saksi-saksi mata di sini. Kita tidak ada di sana untuk melihat. Kita tidak hidup 2000 tahun yang lalu menyaksikan. Kita tidak ada di kubur Yesus yang kosong. Tetapi paling tidak kita bisa menjadi saksi yang terakhir, yaitu saksi yang telah mengalami transformasi hidup. Saudara, mungkin untuk membuktikan secara logika Yesus itu bangkit, seperti yang dilakukan oleh Gary Habermas, yang dilakukan oleh William Craig dan beberapa tokoh apologetika terkenal di dunia, mungkin butuh kepandaian. Untuk membela kebangkitan secara historis, mungkin saudara harus menjadi orang yang pandai, orang yang membaca banyak buku untuk meyakinkan orang. Tapi sebetulnya ada cara lain.
menjadi pemberita Injil yang efektif. Tidak perlu orang yang pandai, tapi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kalau hidupmu sudah disentuh oleh kuasa kebangkitan Yesus, maka orang lain akan melihat something happens in your life. Orang melihat sesuatu yang baru. Kalau dulu pelit, kikir, sekarang menjadi orang yang murah hati. Kalau dulu menjadi orang yang super cuek, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain yang susah, sekarang menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Kalau dulu yang dicari uang, dan uang, sekarang saudara mencari hal-hal yang lebih bernilai di dalam kerajaan surga. Ada perubahan hidup yang nyata sebagai bukti bahwa engkau telah disentuh oleh kuasa kebangkitan Yesus. Kalau engkau menjadi saksi yang disentuh oleh kuasa Injil, maka engkau akan menjadi saksi Injil yang efektif. Saksi yang paling efektif adalah saksi yang pernah mengalami kuasa Injil. Dan Paulus pernah mengatakan begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa penderitaannya dan persekutuan dengan kebangkitannya. Kuasa kematian, kuasa kebangkitan Yesus, itulah yang seharusnya saudara menjadi hasrat kita setiap hari. Kita rindu supaya hidup kita disentuh, diubah, ditransformasi hari demi hari oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Saya tidak tanya berapa lama saudara ke gereja. Saya tidak tanya seberapa aktif saudara di dalam pelayanan. Pertanyaan saya adalah, apakah kuasa kebangkitan Yesus telah mengubahkan hidupmu? Memberi arti yang baru dalam hidupmu, memberi tujuan yang baru di dalam hidupmu, mengubah perilakumu, mengubah caramu merasa, mengubah caramu berpikir. Kalau engkau sudah mengalami perubahan oleh kuasa Injil, saya percaya kita bisa menjadi saksi Injil yang efektif bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.